sistem tersebut Pak, apa namanya, untuk sistem kering. Jadi pada instalasi sprinkler Pak memang tidak ada air Pak di situ Pak. Jadi akan tertahan di loop valve Pak, seperti itu. Jadi nantinya untuk rilisnya ini Pak akan manual Pak, seperti itu Pak. Jadi manual bisa Pak. Jadi nanti melalui fire system juga bisa Pak, seperti itu. Jadi nanti indikasinya kita melalui bahwa terdapat sumber api atau panas yang melebihi dari settingan Pak, seperti itu Pak. Jadi itu sudah terpasang ya? Iya Pak, yang untuk the loop valve ini sudah terpasang sampai saat ini. Jadi yang saat ini kami untuk terkait sistem mekanikal ini sudah 70% Pak, seperti itu terpasang dari the loop valve-nya, lalu sprinklernya Pak, sampai dengan yang mana di sini terdapat panel MCE Pak untuk kontrolnya ya Pak. Lalu di sini ada heat stick detector. Heat stick detector ini berfungsi untuk monitoring atau untuk mengirim indikasi ketika ada potensi kebakaran. Lalu di sini ada manual call point. Jadi apabila heat stick detector ini tidak berfungsi, kita bisa mengaktifkan manual pull station atau manual call point ini. Lalu di sini ada manual release. Manual release ini dia begitu kita tarik, bedanya dengan manual call point ini, manual release ini begitu kita tarik, kita aktifkan, dia akan langsung meriliskan si deluxe system. Jadi begitu kita aktifkan, si deluxe system ini langsung aktif. Beda halnya dengan heat stick dan MCP ini. Jadi ketika MCP ini dengan heat stick aktif, dia tidak akan mengaktifkan deluxe valve. Jadi hanya sebatas indikasi. Jadi si MCP ini Pak, dengan heat stick ini, ketika misalkan contoh heat stick ini aktif Pak, alarm, dia tidak akan mengaktifkan deluxe valve. Dia hanya sebatas mengirim indikasi di panel master MCP ini bahwasanya terjadi potensi kebakaran. Nah, lalu setelah kita lihat potensi kebakaran ada, kita cek ke lapangan kan, apakah betul ada potensi kebakaran. Apabila ada, langsung kita aktifkan deluxe sistemnya menggunakan ini Pak, manual release. Yang atas ini dia sama halnya dengan listrik Pak, hanya sebatas indikasi Pak. Oh, ini untuk rilis saja. Ya. Kalau yang bawah ini kondisi rilis kita mau manual rilis, jadi kita namanya ada finding IP, itu langsung kita aktifin rilis. Kalau yang atas cuman kita indikator aja, kita tahu di alarm di panelnya itu ini ada indikasi. Iya. Tapi ngerilis tetap pakai yang bawah. Ya. Jadi si letak nanti aktualnya Pak, si MCP ini dia letaknya di lapangan Pak. Di lapangan. Jadi ketika ada seseorang melihat api, langsung mengirim indikasi ke panel, lalu CCR nanti kan yang dikontrol memastikan lagi gitu kan, kalau misalkan sudah oke, letak si manual release ini ada di ruang kontrol Pak. Yang fungsinya sama bisa kan Pak? Sama. Enggak, misalkan dua-duanya manual release bisa kan Pak? Bisa. Kalau di manual pull station itu kan orang udah lihat api Pak. Nggak mungkin kan kita maksa alat lagi kan langsung dipus aja gitu. Ya, bisa Pak. Oh, jadi tergantung permintaan sana energi ataupun dia lihat pakai ini juga bisa. Adapun misalkan Bapak permintaannya menggunakan listrik, bisa juga. Kita lakukan. Yang atau bukan rilisnya dari mana? Dari bawah juga. Iya, manual release. Itu bukan untuk rilis untuk biar misalkan ada laut dari sana. Ini untuk rilisnya atau ketumbukannya? Untuk rilisnya Pak.
Dibuka delus valve-nya otomatis. Manual atau Kalau di sana delus. Ya. mending gini aja yang manual full test itu berarti orang udah benar-benar ngeliat. Ya. Kalau udah benar lihat don't care dengan yang itu. Ya. Jadi nggak mungkin 2 kali. Kalau emang di lapangan Salah satu kerja sama. Berarti cuman ini misi bahaya karena Bukan. posisi ini kan di lapangan kan, yang manual full station kan. Ya, Akhirnya yang udah sering terjadi nih, MCP itu sering banget error. Nah ini yang benar, dia ada benarnya juga emang manual full station sama hosting itu fungsinya sama. Jadi ada ngedetect ya tinggal nggak tahu ngedetect alarm di CCR atau info ke CCR, tinggal orang CCR. Kalau ini misalkan operator CCR yang parah kejadian sana, yang dikhawatir saya yang masuk. detektor itu kita rilisnya matiinnya di mana? Dalam. manual Pak. Kalau misalkan sudah rilis kita manual, delosnya kita apa? Bukan. Itu misalkan sinyal palsu ya, tidak terjadi kebakaran, suka bunyi sendiri. Iya. Terus kita risetnya pakai di mana? Nanti kita jelasin setelah simulasi. Untuk simulasinya kita praktekkan. Korek. Pokoknya enggak. Kalian Sel, ibu itu sel. bisikan. Ya, enggak apa-apa. Akan ini Pak. Di sana di Kencang bunyinya. Berapa desibel bunyinya? Berapa desibel? Mana yang 80 sampai 90. Wow, ada bunyinya. Itu kan siap Bapak udah ya. Sini bawa ya. Wah, Ini. ini aja harusnya itu kan besi kan? video. Itu besi kan? Besi Nah, itu ditempelin di mesin aja apinya. Biarin. Listrik itu besi itu. tangannya yang panas tuh. Kontrolnya nyala, namun rilis belum Pak. Ke delus valve-nya. Anggap saja ini kita delus valve. Kita resetnya itu ditekan sekitar 5 detik Pak. Listriknya 5 detik. Ya, 5 detik. Mana itu? Coba dilihat. Posisinya sih Di ada. atas ya. Iya. Ada tulisan reset nggak? Ya, ada tulisannya. Ada semua ada tulisan kan? Jadi lu Masing-masing bisa kamu posisi ngasih ya? pencet tuh. Ya. Itu ada tulisannya di sini. Ada. Kalau mau rekam dari dekat juga nggak apa-apa. Ya. Hah? Kalau mau rekam dari dekat juga nggak apa-apa. Foto aja nanti. Nah, untuk menghentikan bunyi buzzer alarm ini Pak, yang di panel, di sini ada automatic alarm signal. Kita tekan sampai menyala Pak. Ini tetap dikasih manual ya? Kasih manual Pak. Kasih Pak. Maksudnya SOP. operasional manual, operasionalnya jangan sampai nanti nggak ada lo cari sendiri. Kalau biasa kami Pak di Fajar itu semua shift kita training. Iya, nanti gitu Pak. Lalu kita simulasikan apa ketika ada alarm kebakaran, terus benar-benar terjadi kebakaran Pak, sampai si delok sistemnya ini rilis. Coba. Yang kedua. Oke. Alarm terdeteksi. Lalu kita buka manual rilis. Selenoid aktif. Kalau mati ini, setelah mati delete-nya gimana? Balikin lagi. Nah, untuk menormalkan kembali selenoid, ininya kita tutup manual rilisnya. Lalu di panel kita reset. Itu alarm yang di panel suaranya sih ya? Ya. Alarm Buzzer panel. budget. Oh, Pak, satu Pak. Enggak 2 kali kan. Cuman kelemahannya LHD ini kan aktif. Gak bisa di reset Pak. Harus betul dulu ini. Kalau misalkan
panjang yang adanya kan lumayan Tapi juga. yang LHD itu cuma nyala di sini doang ya. Berarti kalau kabel di tengah dipotong di tengah jalan ya oke dong. Kalau tuh Disambung pak, isolasi. ya kan kalau tahu tempatnya, kalau enggak gimana? Diurut kemarin bisa. Nah ini nih nggak ketemu nih lihat Kertas tadi masukin Kertas sama Pak. kayak ini. Ini juga dari pabrikan langsung ada tulisan Happy. bukan lagi masuk ya gitu itu masuk. Tapi kan boleh sih baru lama-lama. Ayo masuk ya. Ini yang kasih nama. Ini video Denny lagi ngedesain pak. Lagi apa namanya? Minta Pak aerosol. Video Denny. Kasih aja. Hati Saya kasih tahu itu aja. Jangan copot nih. Ya kalau udah dipasang ya copot. Iya. Ini kan setelah dipasang copot kan? Ya kan? Iya betul. Setelah pasang baru copot. Ini temperatur 68, 68 di merah ya. Iya. Nah, Ini kalau apa? tas pecah. Ini kalau untuk standalone pak. Jadi kita nggak pakai pemicu lah. Langsung taruh di situ. Kalau sini langsung Ini nggak ada ininya. ini Ada ada ukurannya. ada itunya lagi. Oh, Pak. ada songnya adapter lagi lah lagi. gitu pak. Di panel-panel FMDP Ya, di gitu. sini DP. MGT terus file Buat orang nggak apa-apa kan? ya? Enggak pak, ini udah pernah diuji pak. Iya, ini aman. Coba nanti kita kasih tutupan. Demoin lah. Pak Rusman di dalam mah. Iya, ada pak di Kalau YouTube. nggak